Salam, kita lanjut lagi materi sebelumnya. Kali ini analisis kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Pada materi ini, kita akan mempelajari kesesuaian lahan secara deskriptif, berdasarkan perbandingan antara data dan informasi yang kita miliki dengan standar kesesuaian lahan. Pada prinsipnya, analisis kesesuaian lahan bertujuan untuk memilah ruang berdasarkan karakteristik fisik dan tingkat bahayanya, sehingga ruang akan terbagi menjadi sesuai hingga tidak sesuai. Ruang yang terbentuk akan diberikan panduan mengenai tata letak bangunannya, fasilitas wisata, atraksi wisata, dan program rekreasinya, atau dikelompokkan menjadi ruang intensif hingga ekstensif. Tujuan yang ingin dicapai adalah keberlanjutan kawasan. Standar kesesuaian lahan yang akan digunakan adalah sistem klasifikasi ruang wisata atau rekreasi yang dikemukakan oleh Gould dalam bukunya The Creation, Planning and Design. Ruang akan terbagi menjadi satu, ruang intensif, yaitu ruang yang karakteristik fisiknya tidak sensitif, sehingga bisa menampung banyak orang dan dapat dibangun fasilitas terbangun yang masif seperti fasilitas rekreasi dan komersial lainnya. 2. Ruang intermediate, yaitu ruang yang semi-alami, dapat menampung orang dalam jumlah cukup banyak, namun diupayakan elemen alaminya dipertahankan. Fasilitas rekreasi dan pendukung lainnya masih diperbolehkan. 3. Ruang ekstensif, yaitu ruang dengan tingkat sensitivitas lahan yang tinggi, sehingga tidak diperkenankan banyak aktivitas manusia di dalamnya. Bentuk lahan tidak boleh dirubah, dan fasilitas terbangun diperbolehkan jika konstruksinya semi-permanen. Area ini biasanya diperuntukkan bagi daerah penyangga. Berikut adalah contoh interpretasi dari analisis kesesuaian lahan secara deskriptif. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Merupakan dataran tinggi dengan iklim yang sejuk dan pemandangan yang indah. Vegetasi pinus dan eukaliptus mendominasi tegakan di kawasan ini. Pemilik kawasan bertujuan menjadikan kawasan ini sebagai sarana rekreasi alam dengan potensi utama bentang alam pegunungan. Proses analisis kesesuaian lahan secara deskriptif dilakukan dengan hasil sebagai berikut. Blok A, terdapat air terjun sebagai pusat daya tarik wisata. Blok B, merupakan bukit dengan view terbuka dan kelerengan yang landai, sehingga potensi untuk dikembangkan sebagai pusat fasilitas wisata. Blok C, areal bukit yang ditanami oleh pohon pinus, sebagian besar areanya cukup landai dan memiliki pemandangan yang indah, sehingga potensi untuk dikembangkan. Blok D, sebagian besar adalah tebing curam yang perlu upaya perlindungan untuk menghindari longsor. Blok A, B, C, dan D merupakan kawasan lindung, sehingga dimanfaatkan untuk rekreasi ekstensif. Sementara Blok E merupakan lahan pribadi, sehingga dapat dikembangkan sebagai pusat fasilitas wisata sebagai sarana akomodasi. Tabel berikut adalah contoh analisis potensi daya tarik untuk lokasi yang sama, menggunakan pendekatan Leopold. Dari hasil inventarisasi diperoleh beberapa daya tarik alam, yaitu air terjun, tebing batu, vegetasi hutan pinus, pemandangan dataran tinggi, dan sarana rekreasi buatan. Lalu berdasarkan analisis, dilakukan scoring pada daya tarik yang ada, berdasarkan 5 indikator yaitu atraksi, variasi, popularitas, aksesibilitas, dan keunikan. Sehingga diperolehlah total skor sebesar 22 untuk air terjun dan 21 untuk pemandangan dataran tinggi. Lalu kita dapat kategorikan keduanya sebagai produk wisata utama
karena memiliki skor yang paling tinggi dibandingkan objek lainnya. Sementara itu, tebing batu dan hutan pinus menjadi produk pendukung yang akan dikembangkan untuk kegiatan wisata alam. Namun, fasilitas wisata yang ada saat ini mendapat skor yang rendah dan masuk kategori tidak potensial, sehingga perlu dilakukan perubahan konsep pada desain agar sesuai dengan karakter lanskap pegunungan. Demikian gambaran mengenai proses analisis tapak. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, kalian akan melakukan praktek analisis tapak. Sampai jumpa.